Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Padi dari Inside Chamber. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang ini adalah sudah sampai pada halaman 19 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Nah, kita pakai warna merah. Menggambar peta dan membuat ringkasan informasi penting dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Amatilah gambar pemandangan alam di atas. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Di sini adalah Raja Ampat. Ya, terus terang Pak Ali belum pernah ke sana dan Gunung Bromo kebetulan juga belum pernah ke sana. Ya, tapi tahu kalau ini ada di Indonesia dan ini adalah sangat indah. Ya, amati gambar pemandangan alam di atas. Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Kalau pemandangan laut, selain Raja Ampat, ada Pantai Bunaken yang sangat terkenal karena airnya jernih. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Negara yang terdiri dari banyak pulau, tentu saja. Archipelago. Letak geografis merupakan salah satu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau bentuk permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis suatu daerah atau dengan negara lain. Ini saya kasih tanda juga sekalian. Ini adalah alinea atau paragraf pertama. Ya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, untuk lebih jelas melihat Indonesia ya dari dua benua ini lebih enak kita lihat di Google Earth. Nah, Google Earth. Di sini akan nampak Indonesia ini Google Earth seharusnya ya. Nah, ini sama saja. Nah, ini ada letak Indonesia. Nah, di sini ya kelihatan. Nah, ini adalah Indonesia. Nah, letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Ya, di sini Australia, benua Australia, di sini adalah benua Asia dan ini di antara dua samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wah, ini adalah aliran lautnya ya, keren. Ya, oke. Disinilah negara kita, negara Indonesia. Oke. Nah, nanti kalau dibutuhkan kita pakai lagi. Selain di sini, ini bagus juga kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada Google. Ya, tadi di Google Earth ini bagus juga. Ya, buka Earth. Kita tunggu butuh waktu. Ini lebih realistik karena dalam bentuk bola dunia. Sambil kita tunggu loadingnya. Ya, kita kembali ke sini dulu. Ya. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, kita lihat di sini apakah sudah di sini kan. Kalau ini kan datar ya. Kalau ini lebih ditampakkan dalam bentuk
di sini untuk bola. Nah, di sini Indonesia di antara dua samudra, ya. Nah, kita lihat di sini dua benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga terletak di antara dua benua India dan di sini Pasifik. Oke. Di sini ada Jepang, ya. Di sini Jepang, terus di bawah di sini ada Korea Utara, di sini Korea Selatan, ini adalah Cina, ya. Di sini Malaysia, Brunei di sini. Nah, oke, kita kembali ke sini lagi. Loh, ini kok jadi berubah? Oke. Kita kembali sini lagi. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini Australia, ya, di sini adalah Papua Nugini, ya. Kita zoom sampai keluar ininya. Nah, di sini adalah Australia, ya. Di sini Papua Nugini, ini adalah batas negaranya, ya. Di sini Papua, kemudian ini Filipina. Ya, ada Kamboja, Vietnam. Nah, ini yang berbatasan dengan kita adalah Singapura kecil di sini. Kalau kita zoom kecil memang Singapura. Ya, di sini Singapura. Ya, ini Malaysia. Riau. Ya, kemudian di sini ada sudah Malaysia ya di sini ya. Bagian atas di sini ada Filipina. Ya. Terus di sini ada Timor Leste, ini bukan bagian dari Indonesia sekarang, ya. Jadi negara tersendiri. Nah, ini Australia. Oke ya, kita kembali ke bacaan lagi. Ya. Dan Australia, letak geografi Indonesia dianggap sangat strategis karena menjadi tempat persilangan dua benua dan dua samudra. Kenapa strategis? Ya. Persilangan dua benua dan dua samudra ini membuat Indonesia dilalui pelayaran dunia, ya. Jadi hampir seluruh perdagangan dunia itu lewat sini, ya. Kalau kita zoom, ya, misalnya mobil dari Jepang mau diekspor ke India, Afrika, selalu lewat sini. Mau ke Eropa juga lewat sini, ya. Di sini India, nanti di sini Afrika, Eropa di sini. Ya, jadi orang Eropa kalau mau beli barang buatan Jepang itu lewat Indonesia. Lewat Indonesia, lewat laut sini. Ya, negara manapun, ya. Mau negara India, Eropa itu banyak sekali. Ya, ada Spanyol di sini, ada Inggris di sini, Afrika di sini, South Afrika. Nah, perdagangan semuanya lewat sini, Selat Malaka. Ini selat yang sangat-sangat ramai, ya. Nah, kalau dari Jepang mau ke Australia juga lewat sini, bisa lewat Selat Sunda atau bisa lewat Sulawesi sini. Ya, dari Filipina mau ke Australia lewat Indonesia. Jadi Indonesia adalah jalur yang dilewati perdagangan dunia. Ya, oke ya, itu sudah dapat gambaran kan? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Ya. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Kita lihat di sini. Di sini adalah Pulau Jawa. Memang bukan pulau terbesar, tapi paling padat penduduknya. Di sini Jawa. Ya. Ini ada Sumatera. Ya, Kalimantan di sini, bagian bawah aja ya, atasnya ini batas ini adalah atasnya sudah Malaysia, ya. Kemudian di sini adalah Sulawesi, ya. Ada Maluku termasuk kecil ya, Papua. Jadi 5 yang terbesar adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ya. Yang berikutnya yang cukup besar juga Maluku. Oke.
ada Maluku, ada Nusa Tenggara, Bali. Nah, ini lebih kecil lagi. Kita kembali ke teks. Nah, di sini nanti adalah paragraf kedua, saya kasih tanda sekalian. Di sini adalah paragraf ketiga. Oke. Kemudian sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain adalah Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Kalau Nias di Sumatera di sini. Nah, di sini ada Nias, ada Siberut ya. Terus kemudian Nias. Nah, posisinya ada di sini ya. Nah, Nias, ada Siberut, ada Sinabang, ya, ada apa ini? Sirumata dan lain-lain macam-macam ya, Sipura, ya, banyak sekali pulau yang kecil-kecil tapi yang cukup besar, Bangka Belitung, ya, terus Bali, Nusa Tenggara Barat, ya, Nusa Tenggara Timur, ini cukup besar. Ya, di sini ada Maluku di sini ya. Ya, pusat rempah-rempah kita ada di salah satunya ada di Maluku sini. Ya. Oke. Sekarang pusat tambang di Papua, Kalimantan, banyak tambangnya yang rame. Oke. Peta Indonesia seperti ini. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat ya sampai Merauke di sebelah timur ya, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ya, pokok pikiran utama pada paragraf pertama kita lihat ya. Nah, di sini letak geografis merupakan letak suatu daerah ya, ini pokok pikirannya ya. Letak daerah atau negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Ya, letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Jadi letak geografis adalah letak suatu daerah negara dilihat dari permukaan bumi. Ya. Ini ya. Letak geografis didasarkan pada letak pada permukaan bumi. Ya, pokok pikiran utama boleh nggak lengkap, nggak sama persis dengan kalimat aslinya. Informasi penting ya dibatasi oleh ya di sini tadi dibatasi oleh letak geografis atau negara lain. Ya. Letak geografis daerah atau negara lain. Dibatasi letak atau negara lain. Letak geografis negara ya, bisa tambahkan. Yang paragraf kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Ya, Indonesia terletak
di antara dua benua dan samudra. Ya, antara samudra benua Asia dan Australia, antara samudra Pasifik dan India, atau India dan Pasifik. Dibolak-balik tidak masalah. Ya, India dan Pasifik. Oke. Kemudian paragraf ketiga kita lihat apa intinya. Di sini ada Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara. Ya, ini informasi-informasi yang lain. Indonesia berbatasan langsung dengan negara. Di situ ada Timor Leste, ada Australia, terus ada Papua Nugini. Wah, ini sudah memakan tempat orang lain ini. Papua Nugini, ada Singapura, Malaysia, dan lain-lain ya. Oke, jadi kalau ingin melengkapi ada di teksnya ya. Di sini Australia, ada Singapura, di Timor Leste malah tidak ada di sini ya. Jadi dilengkapi, ada Vietnam ya, dan sebenarnya ada Filipina sudah, tambahkan sendiri ya, Filipina, Vietnam. Oke, tambahkan sendiri Filipina dan Vietnam dan Filipina. Kemudian yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, negara itu aja intinya, negara Indonesia negara kepulauan. Negara kepulauan. Ya, di sini detail informasinya ada lebih dari 17.000 pulau. Ya. Lebih dari 17.000 pulau. Terus apalagi informasi yang kita dapatkan dari teks? Ya. 6.000 pulau tidak berpenghuni. Ya, 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Tidak berpenghuni. Terus kemudian apalagi yang kita dapatkan di sini? Nah, terdiri dari pulau besar dan kecil, gitu aja. Dan kecil. Kemudian nomor 4 sekarang. Paragraf 4 kita geser. Nah, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari daratan dan perairan. Ya, luas daratan Indonesia. Ya, intinya adalah luas Indonesia terdiri dari daratan. Ya, wilayah Indonesia ya terdiri dari daratan dan lautan. Dulu pertama itu hanya yang diakui hanya daratan saja, lautan dengan bebas, lalu diperjuangkan oleh para pejuang kita, termasuk kalau nggak salah Juanda waktu itu memperjuangkan batas-batas wilayah laut Indonesia.
ya. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sangat berjasa untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Kita fokus pada sini, informasi apa di sini yang bisa kita dapatkan. Luas daratan ada. Nah, ini kalau ini saya kopas saja ya. Ya. Di sini saya kopas saja. Informasi lainnya ada di sini. Wah, luas daratan tidak cukup tempatnya kalau dikopas semua. Luas daratannya aja yang kita kopas di sini. Biar nggak salah angka ya. Terus kemudian luas lautan. Ini kita kopaskan dari sini aja. Oke, jadi luas lautannya Indonesia lebih besar dari luas daratannya. Dan di dalam laut itu juga ada tambang-tambang, ada ikan, banyak sekali kekayaan alam milik kita. Perhatikan kembali gambar pada peta halaman 20. Ya, di sini peta di sini. Ya. Tuliskan nama-nama negara yang berbatasan dengan wilayah daratannya dengan Indonesia. Oke. Yang berbatasan dengan wilayah daratan Indonesia ini adalah Malaysia tentu saja ya. Terus ada Papua, terus ada Timor Leste. Ya, terus ada Papua Nugini saya. Jadi negara-negara yang berbatasan dengan wilayah daratannya ada negara Malaysia. Kemudian ada Timor Leste. Kemudian ada Papua Nugini. Nah, ini adalah berbatasan dengan darat. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah Indonesia. Ya. Nah, di sini yang mengelilingi wilayah Indonesia kita lihat di sini ada samudra dulu ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, Pacific Ocean. Ya, enggak terus ya, Indian Ocean. Di sini ada Pacific Ocean ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik kita tuliskan dulu yang besar. Samudra Hindia, kemudian Samudra Pasifik, kita pakai K ya, Pasifik ya, gitu ya. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Arafuru ya di sini. Nah, di sini sebenarnya ada Natuna, Laut Natuna atau Laut Cina Selatan. Ya. Kalau kita sih maunya menyebut Laut Natuna Utara ya. Ya. Laut Arafuru. Ya, di sini. Di sini Laut Arafuru. Terus di sini ada Laut Cina Selatan di atas. Atau Laut Natuna Utara. Nah, sudah ya. Lautan-lautannya itu ada di utara, ada selatan. Kalau kita lihat di Google, nah di sini ada South China Sea, Laut Cina Selatan. Ya. Kemudian di sini di sini ada Andaman, Laut Andaman ya, berbatasan dengan Aceh, Laut Andaman. Kita lihat lagi, ada laut apa lagi di sini? Ini negara-negara yang mau tenggelam. Ya, kasihan. Ya, karena global warming banyak sekali pulau-pulau di sini yang terancam tenggelam.
Di sini Arafurasi, terus di sini ada Christmas Island, tapi lautnya nggak ditulis di situ ya. Oke, itu rasanya. Di sini ada Palau. Waduh, kecil sekali negara ini ya, kasihan. Kecil di tengah laut. Oke ya, kita kembali ke sini lagi. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan dalam bacaan. Ya, yang disebutkan dalam bacaan di sini adalah Pulau Sumatera. Ya, kita kasih tanda silang, ada Sumatera. Masa disilang sih pulaunya ya? Tulis saja ya Sumatera. Ya, ini adalah Sumatera. Ya, nggak kelihatan di sebelahnya aja. Ini Sumatera. Di sini ada Kalimantan. Ya, Kalimantan. Di sini adalah Jawa. Ya. Terus di sini adalah Sulawesi. Yang besar-besar ya. Di sini ada Papua. Dulu disebut Irian Barat, terus disebut Irian Jaya, sekarang Papua. Ya sudah, namanya ganti-ganti. Ya. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia seperti yang disebutkan dalam bacaan. Di bacaan tadi disebutkan ada Pulau Nias. Ya, di sini harus kita perbesar ya. Ya, di sini ada Pulau Nias. Mana nggak kelihatan di sini. Nah, di sini ada Nias. Terus kemudian kita lihat yang di bacaan apa saja. Yang ada di bacaan. Ya, Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, ya. Nias di bawahnya ada Siberut, ya. Di sini Nias, di sini Siberut, ini di sini Bangka Belitung, di sini ada Madura, terus ada Bali, ya. Terus kita lihat mana lagi yang ada Bali, Lombok, Flores, Ambon, Halmahera. Lombok, Flores, Ambon. Di sini ada Lombok di sebelahnya di sini. Mana ini? Lombok sebelahnya Bari di sini harusnya Lombok. Terus Flores. Flores daerah sini juga harusnya. Nusa Tenggara Timur, Timur Leste. Wah, ini mana ini Flores ini? Ya, kita cari di sini saja. Ya, kalau di zoom, nah ini Flores sih, Laut Flores. Floresnya mana? Di daerah sini yang jelas. Denpasar, Bali, Flores sih, Timor Leste, daerah sini harusnya ya, Flores itu. Flores itu daerah sini, tapi nggak kelihatan di sini ya. Atau kita find saja di sini, Flores. Enter. Nah, Nusa Tenggara ternyata. Ya. Oke ya, di Nusa Tenggara memang daerah situ. Nah, Flores di daerah sini. Ya. Nah, di sini Flores. Kemudian Halmahera kita cari. Tadi yang disuruh ngelingkari mana saja? Flores, Ambon dan Halmahera. Flores, Ambon dan Halmahera. Kalau Ambon di atas ini, nah, di sini, nah di sini Teluk Ambon, Halmahera. Lebih tepatnya kalau kita lihat di sini enak Ambon. Nah, Ambon, kota Ambon.
ya. Ya, dekatnya Teluk Ambon tentu saja ya. Ambon ya, di bawah Maluku sedikit. Nah, di sini Ambon. Nah, ini ada tulisan Ambon tapi nggak kelihatan. Ambon. Terus Flores sudah, Halmahera sekarang. Nah, kalau di Google enak, kita tinggal ngetik aja. Halmahera. Wah, di sini Maluku Utara. Ya. Oke. Halmahera di sini. Oke, semua sudah kita lingkari. Kita zoom in lagi. Ya. Terus kemudian yang apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia sangat strategis. Satu alasannya ya, karena dilalui jalur perdagangan dunia. Jalur perdagangan dunia. Ya. Dilalui dua jalur gunung berapi, banyak gunung berapi sehingga tanahnya subur. Berapi sehingga tanahnya subur. Indonesia itu ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran gunung berapinya. Jadi di sini adalah jalur jalur gunung berapi, ke atas juga jalur gunung berapi sampai Jepang. Ya. Jadi ada sirkum, dari sini ada jalur gunung berapi, dari sini ada jalur gunung berapi. Kalimantan enggak? Ya lewat Sumatera, Jawa, terus naik Sulawesi, Filipina, terus sampai ke sini ke Jepang. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya tanahnya subur. Kerugiannya apa ya? Banyak bencana. Ya, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Nah, cuman yang subur tempatnya. Sehingga Jawa, Sumatera relatif lebih subur. Maluku, ya, Sulawesi. Terus kemudian selain itu berada di Khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Di Khatulistiwa yang beriklim tropis. Selain beriklim tropis, kaya akan barang tambang dan kaya akan barang tambang. Sekarang kita mau ada peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, dan Indonesia kaya akan nikel dan kadmium. Ya, nikel ini bahan bakar dari baterai yang bisa dicas. Ya, baterai nikel kadmium. Nah, ini Indonesia menjadi negara yang sedang diperebutkan juga sekarang. Dulu karena rempah-rempahnya, minyak juga kaya, sekarang karena kekayaan tambangnya. Jadi Indonesia ini emasnya ya banyak juga, kaya barang tambang. Batu bara di Kalimantan luar biasa banyak. Nah, ini adalah tiga alasan utama Indonesia secara geografis ini sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat strategis. Ya, kita bersyukur dikaruniai letak geografis seperti ini. Ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amatilah kembali letak geografis Indonesia pada peta halaman 20. Amatilah komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Ya, ada judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi dari peta tersebut. Di atas di sini ada judul. Ini judul. Ya. Kemudian di peta ada apa lagi?
Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Kita lihat di sini ada skala. Mana skalanya di sini? Wah, skalanya nggak ditunjukkan di sini. Wah. Pelanggaran ini. Peta harus ada skalanya. Kita lihat di sini mana skalanya. Yuk. Wah, kok nggak ditunjukkan? Biasanya peta ada skalanya, perbandingannya berapa gitu ya. Nah, di sini tidak ditunjukkan, ya sudah. Biasanya ada di pojok sini atau pojok sini gitu ada skalanya. Di sini tidak ada, tapi tidak apa-apa. Yang penting peta itu harus ada skalanya ya. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Biasanya simbol itu ada titik-titik. Nah, ini peta Jawa gitu, coba ya. Nanti kan saya tunjukkan di sini, kita cari di Google lagi. Coba peta Jawa. Nah, Jawa Timur atau Jawa Tengah, misalnya Jawa Timur gitu ya. Nah, di sini akan komplit. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Ada kotak, ini ada kabupaten ya. Jadi ada yang ada skalanya mana? Peta biasanya dilengkapi dengan skala. Di sini ya, informasi-informasi ada di sini. Ya. Di sini, tapi ini terlalu kecil juga ya. Nah, sayang sekali. Oke. Tapi yang jelas di sini ditunjukkan kalau ada simbol-simbol. Ya, oke, kita lanjut saja. Mana ini tadi? Nah, simbol mewakili objek dalam peta. Di bawah ada peta. Nah, di sini ada legenda, ada kotak. Ini adalah kotanya apa? Bulat. Ini gunung ya, segitiga. Oke, kita terus ada mata angin. Ini mata angin untuk ini arah mata angin. Arah mata angin. Oke, kita lihat ke atas lagi. Ya, simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, di sini ya. Di ada simbol kotak segitiga. Oke, kotak ini berarti ibu kota biasanya. Di sini Jawa Tengah ya. Terus kemudian garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Ya, di sini ada garis astronomis ini. Yang ke sini adalah garis lintang. Ya, ke sini adalah garis lintang. Jadi yang ke sini ini lintang, yang ke sini bujur. Bujur. Nah, maaf Sumateranya kecoret ya. Untuk menunjukkan kemanapun bisa nyoret. Oke ya, ini adalah garis lintang, ke sini garis bujur. Oke, kemudian kok ke sini? Nah, ini kita baca lagi di sini. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna memahami isi peta. Di sini adalah legendanya, ya. Bukan legenda maling kundang, tapi legenda ini maling kundang, ya bukan maling kundang. Mata angin merupakan pedoman arah utama mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan utara. Ya. Utara, selatan, timur, barat. Di sini tenggara, di sini barat laut ya. Itu, ini barat daya, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Kemudian, ini tugas. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu kamu memerlukan beberapa alat bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran 4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu, tegak, dan mendatar bujur sangkar. Jarak antar garis adalah 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi. Ini ya kode-kode angkanya ya. Mulai dari sudut kiri atas ke kanan
terus ke arah bawah. Kemudian siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar menjajar menggunakan pensil penggaris garis bantu yang kotak-kotak itu ya. Ukurlah garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama seperti pada peta asli. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang diberi garis bantu. Amatilah gambar pada peta asli dan letaknya sesuai dengan kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli sebagai contoh. Ya, jadi alurnya itu harus sama. Oh, dari sini ke sini. Dari sini, oh ada gininya sedikit. Terus ada gininya harus sama. Ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Jadi kalian gambarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, dibuat kotak-kotaknya dulu. Digambarnya pakai pensil, nanti dikasih warna. Ini adalah ada set gininya. Ini adalah peta Jawa Tengah. Ya, diberi legendanya juga, jangan lupa. Kita lanjutkan. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Oke. Akan tetapi Udin merasa heran, ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut ini adalah salah satu bacaan topik tersebut. Ya. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Ya, ini yang mempersatukan kita dari segi bahasa. Ya, walaupun banyak adat, banyak suku. Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda, ya, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, ya, kemarin ya, sekarang tanggal 29 Oktober. Ya, sekarang 29, kemarin hari Sumpah Pemuda. Melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu membicarakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka, berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Ya, organisasi Budi Utomo ini sebentar, ini harus berdasarkan bacaan ya, berdasarkan bacaan. Kalau kita lihat.
mendorong kalau dari bacaan ini ya organisasi Budi Utomo, jadi pada waktu itu organisasi dilarang. Sebenarnya dilarang oleh Belanda. Nah, organisasi Budi Utomo ini menjadi wadah bagi pemuda untuk dari seluruh Nusantara untuk bersatu. Menjadi wadah bagi bersatunya pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Ya ini yang dikhawatirkan Belanda akan munculnya persatuan dan kesatuan. Belanda khawatir dengan semangat persatuan Indonesia. Karena Belanda ini mengalahkan Indonesia dengan taktik divide et impera atau taktik adu domba, ya, akan melemahkan taktik adu domba. Ya, jadi kita diadu dengan bangsa kita sendiri lah. Ini kalau kita bersatu kan bahaya bagi Belanda. Nah, bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Kita bisa berkomunikasi dengan semua saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dengan bahasa Indonesia. Di seluruh ya Indonesia dengan bahasa persatuan Indonesia. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha membebaskan diri dari penjajah? Dengan persatuan dan kesatuan seluruh ya wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia merupakan kekuatan yang tidak bisa ditumbangkan oleh Belanda, ya, menjadikan Indonesia negara yang kuat, yang sangat kuat. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, gunakan kertas A4 untuk menggambarkannya. Misalnya yang paling sering kita gunakan adalah simbol sapu, ya, untuk menyimbolkan persatuan. Ya, satu lidi akan mudah patah, ya, dan tidak bisa membersihkan sampah. Tapi kalau bersatu banyak lidi, ini akan, ya, kalau bercerai, ya, seperti ini, bersatu kita teguh, kalau bercerai kita runtuh. Ya, kurang lebih seperti ini idenya, boleh salah satu idenya, ya. Kalian cari ide yang lebih bagus lagi. Ya, oke.
apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Letak suatu wilayah dilihat dari penampakannya. Ya, ditinjau dari penampakan di muka bumi. Apa komponen apa sajakah yang ada dalam sebuah peta? Ada judul, ada legenda, skala, garis astronomi, garis bujur dan lintang, garis apa lupa namanya, garis khayal ya, garis apa tadi? Sebentar. Garis astronomis benar ya, astronomis. Ya, garis astronomis. Judul, legenda, skala, garis astronomis, arah mata angin. Ada insert. Ya. Terus ada legenda sudah ya, terdiri dari simbol-simbol. Terus ini yang mengeluarkan peta, ya, institusi yang mengeluarkan peta, dan tahun berapa peta dikeluarkan. Ini penting ya, karena semakin baru semakin bagus. Wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat tersebut ya, di antara dua benua dan diapit dua benua dan dua samudra. Nah, kenapa kok menjadi strategis? Tadi sudah dijawab ya, karena secara perdagangan sangat menguntungkan ya. Dia juga berada di khatulistiwa yang hanya 2 musim ya, kita nggak perlu melalui salju, terus kita juga kaya tambang, sangat banyak keuntungannya. Bagaimana diapit 2 benua dan 2 samudra dan berada pada khatulistiwa, ini penting ya, dan berada di khatulistiwa ya. Kita mengenalnya sebagai Jamrud Khatulistiwa. Nah, oke. Jamrud itu permata. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Kita mengakui atau bersumpah ya, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Bahasa yang terakhir sebenarnya. Nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Ya. Nah, yang pertama, pemuda itu membawa perubahan. Ya, penting ini, pemuda adalah agen perubahan. Ya, bukan orang tua tapi pemuda. Nah, ini makanya disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kedua, kita mengakui satu. Ya, kita bersumpah untuk bersatu. Menurutmu apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara lainnya? Yang harus dilakukan adalah saling menghormati antar negara, ya, kemudian bekerja sama, saling menguntungkan, ya. Jadi kita dengan bangsa lain saling menghormati, menguntungkan, ya, bersama-sama menjaga keamanan,
menjaga keamanan. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita memiliki politik bebas aktif, ya, aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Ya, kita bebas, tidak ikut blok kiri, blok kanan. Nah, bersama orang tuamu carilah gambar peta pada majalah atau surat kabar yang menggambarkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Tempelkan gambar tersebut pada kertas A4, tuliskan pendapatmu terhadap isi gambar, lalu tuliskan makna gambar sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sampai halaman 27 ya. Untuk pembahasan yang lain kita akan bahas di video lain. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.